Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan dibahas materi aritmatika sosial part 1. Simak videonya sampai akhir, semangat belajar. Aritmatika sosial adalah penerapan perhitungan matematika yang ada di dalam kehidupan sosial sehari-hari. Paling sering ditemukan di dalam aktivitas jual beli. Sebelum mempelajari materi aritmatika sosial, mari kita mengingat kembali materi yang sudah dipelajari. Yang pertama, mengubah bentuk pecahan menjadi persen. Di sini ada 1/20. Bagaimana bentuk persennya? Ya, tinggal dikali dengan 100%. Sehingga kita dapatkan 100-nya dicoret dengan 20, kita dapatkan 5%. Kemudian, berapakah hasil 25% dari Rp100.000? Kita ubah bentuk persennya menjadi pecahan terlebih dahulu. 25% sama dengan 25/100. Karena yang ditanya dari Rp100.000, maka kita kalikan dengan 100.000. Sehingga kita peroleh Rp25.000. Di sini ada sebuah ilustrasi. Pak Budi membeli sepeda motor bekas dengan harga Rp4 juta. 1 minggu kemudian, sepeda motor tersebut dijual kembali kepada kolektor seharga Rp4.200.000. Menurutmu, Pak Budi mengalami untung atau rugi? Ya, Pak Budi mengalami keuntungan. Nah, sekarang kita berpikir secara logika, jangan dulu menghafal rumus, karena kalau menghafal rumus takutnya nanti kalian lupa, jadi nggak bisa ngerjain. Kita berpikir secara logika dari ilustrasi di atas. Keuntungan adalah kondisi di mana harga jualnya lebih besar daripada harga beli. Nah, untuk mencari besaran keuntungan, kita cari selisihnya, yaitu harga jual dikurangi harga beli. Barulah kita di sini pakai rumus untuk menentukan persentase untung. Jadi untung itu bisa dinyatakan dalam bentuk persentase. Ingat saja bahwa untuk mencari persentase untung, besaran untungnya kita bandingkan dengan harga beli, kemudian dikali 100%. Istilah lain dari untung adalah laba. Sekarang kita akan mencari besaran untung atau laba yang diperoleh Pak Budi dengan persentase untungnya. Besaran untung atau labanya adalah Rp200.000. Dari mana Rp200.000? Tadi harga jual kembalinya adalah Rp4.200.000 dan harga pembeliannya Rp4 juta, sehingga selisihnya adalah Rp200.000. Persentase untung kita bandingkan besaran untungnya dengan harga beli, sehingga 200.000 per 4 juta dikali 100%. Setelah nolnya dihilangkan, kita sederhanakan 2/40, kita dapatkan 1/20 kali 100%. Kita peroleh 5%. Ilustrasi 2. Dery membeli sepeda seharga Rp1 juta. Dikarenakan Dery ingin membeli HP dan ia merasa tidak memerlukan sepeda lagi, ia menjual sepeda kepada temannya seharga Rp800.000. Menurutmu, Dery mengalami untung atau rugi? Ya, Dery mengalami kerugian. Sama seperti sebelumnya, berdasarkan ilustrasi, kita dapat simpulkan bahwa keadaan rugi adalah keadaan di mana harga jual kurang dari harga beli. Besarnya kerugian dapat dicari dengan selisihnya, yaitu harga beli dikurangi harga jual. Persentase rugi, besarnya rugi dibandingkan dengan harga beli dikali 100%. Nah, sekarang kita akan mencari berapa besaran kerugiannya dan persentase ruginya.
Besaran rugi yang dialami oleh Dery adalah Rp200.000. Dari mana? Harga pembelian sepedanya adalah Rp1.000.000, kemudian Dery menjual lagi Rp800.000, maka selisihnya adalah Rp200.000. Untuk persentase rugi, kita bandingkan besaran ruginya dengan harga beli, yaitu 200.000 dibandingkan dengan 1 juta dikali 100%. Setelah nolnya dicoret dan 2 dengan 10 kita perkecil menjadi 1/5, kita dapatkan 1/5 dikali 100% sama dengan 20%. Tips menyelesaikan soal cerita aritmatika sosial. Yang pertama, tuliskan diketahui dan ditanyakan. Karena diketahui dan ditanyakan akan menjadi petunjuk awal kita dalam menjawab soal. Yang kedua, lakukan analisis. Yang dianalisis adalah banyaknya pendapatan dan pengeluaran. Yang ketiga, jawab pertanyaan. Soal cerita 1. Pas Subur adalah seorang penjual bubur ayam. Ia menghabiskan uang Rp1.000.000 untuk membeli bahan baku berjualan bubur. Dengan bahan baku tersebut, Pak Subur mampu membuat 130 porsi bubur ayam dan dijual dengan harga Rp10.000 per porsi. Pada hari itu, Pak Subur mampu menjual 110 porsi bubur ayam. Tentukan persentase keuntungan atau kerugian yang dialami Pak Subur. Sekilas dalam soal cerita ini biasanya kita langsung menyimpulkan Pak Subur mengalami kerugian. Karena dari 130 porsi bubur ayam yang laku terjual hanya 110 porsi. Padahal dari tips menyelesaikan soal cerita tadi, kita perlu melakukan analisis. Sehingga kita jangan mudah menyimpulkan, tapi kita lakukan dulu analisis terhadap pendapatan dan pengeluaran. Penyelesaian soal cerita 1. Tuliskan yang diketahui dan ditanyakan. Yang diketahui adalah modal atau harga beli bahan baku bubur, yaitu Rp1.000.000. Harga jual yang terjual 110 porsi dengan harga Rp10.000 per porsi, sehingga 110 dikali 10.000 adalah Rp1.100.000. Yang ditanyakan persentase untung atau rugi. Ternyata harga jualnya lebih besar daripada harga beli. Meskipun dari 130 porsi yang terjual hanya 110 porsi, tapi harga jual ini melebihi harga beli, sehingga Pak Subur mengalami kondisi yang untung. Besar keuntungannya adalah Rp100.000, yaitu selisih dari harga jual dan harga beli. Sehingga persentase yang kita cari adalah persentase untung karena Pak Subur mengalami keuntungan, yaitu Rp100.000 per Rp1.000.000 dikali 100%. Setelah nolnya dicoret, kita dapatkan 1/10 kali 100% sama dengan 10%. Soal cerita 2. Ibu membeli 50 kg buah mangga dengan harga Rp15.000 per kilogram. Buah tersebut ibu jual kembali di tokonya. Ibu memperoleh pendapatan dari hasil berjualan 50 kg mangga tersebut sebesar Rp600.000. Tentukan persentase keuntungan atau kerugian yang dialami ibu. Penyelesaian soal cerita 2. Diketahui harga buah mangga Rp15.000 per kilo dan membeli 50 kilo. Artinya harga beli sama dengan 50 kali 15.000 adalah Rp750.000. Harga jual Rp600.000. Ditanyakan persentase untung atau rugi. Ternyata harga jualnya kurang dari harga beli. Maka dari itu ibu mengalami rugi. Besar kerugiannya adalah Rp150.000.
yaitu selisih dari harga beli dan harga jual. Karena ibu mengalami rugi, maka kita mencari persentase rugi. 150.000 per 750.000 dikali 100%. Setelah nolnya dicoret, kita sederhanakan 15 dan 75 dibagi 15, kita peroleh 1/5 kali 100% sama dengan 20%.